Sensus Ekonomi 2026 dimulai hari ini. Kalian masing-masing sudah mendapatkan wilayah tugas. Ingat, kita tidak menghakimi, kita mendata. Apapun yang ditemukan di lapangan, dicatat. Yang mental belum? Daerah mau nikah? Ya lupa Kian. Emang apa? Lupa. Daerah unik sih, kayak bakal susah dibuka pintu. Kian, kita itu tugas resmi. Mereka yang wajib kooperasi sama kita. Teori dan lapangan tuh dua hal yang beda kah? Kenapa? Nggak beli, sana pergi. Bu, saya bukan pembeli. Saya petugas sensus dari BPS. Surat tugasmu mana? Ini, Bu. Apa? Saya ingin tanya-tanya kegiatan ekonomi di sini sih, Bu. Ibu yang jualin usaha warung ini. Gak ono sing perlu dicatat. Gak usah, gak perlu. Oh iya Pak, makasih Pak. Dari BPS ya Mas? Sensus? Iya Pak. Saya dari BPS, petugas sensus ekonomi 2026 Pak. Tuh, bapaknya yang punya usaha warung ini? Warung saya sudah terdaftar kok Mas. UMKM. Punya NPWP juga. Kalau mau tanya-tanya, monggo. Serius Pak? Makasih loh Pak. Tapi kebanyakan orang di sini agak tertutup ya Pak. Mas baru pertama tugas di sini. Orang sini Mas, bukan tidak mau bantu pemerintah, tapi mereka sudah terlalu sering lihat. Pas ada yang bantu, mereka yang datang malah masalah baru. Dicatat, lalu ditagih. Dicatat, lalu ditertibkan. Pak, sebenarnya data sales itu tidak untuk menertibkan Pak. Data itu untuk kebijakan ekonomi. Saya tahu Mas, tapi mereka tidak tahu. Dan siapa yang salahkan mereka? Saya Raka dari BPS untuk pendataan sensus ekonomi. Udah, tanyakan aja yang perlu. Jangan lama-lama. Makasih banyak, Bu. Ibu tinggal sendiri di sini? Ya, tinggal sendiri. Suami saya sudah lama pergi. Anak saya tinggal di Jakarta. Udah gak pernah pulang. Lalu untuk penghasilan sehari-hari gimana, Bu? Memangnya Ibu tidak ada kesulitan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari Ibu? Sulit. Semua orang yang sekarang sedang sulit. Kamu tahu kenapa saya masih tinggal di sini? Padahal anak saya sudah ngajak saya ke Jakarta. Kenapa, Bu? Ya karena saya di sini tuh masih dibutuhkan. Kalau saya tinggal di Jakarta, saya paling cuma jadi beban buat anak saya. Nyun sewu, Bu. Boleh saya minta segelas air, Bu? Saya dari tadi pagi udah jalan.
Halo Dek. Iya, Dek, ini lapak saya siapa? Punya orang tua kamu? punya Pak Budi. Saya cuma jaga sebentar. Oh, punya Pak Budi. Terus Pak Budinya kemana? Lagi ada urusan sebentar. Hmm, Kayaknya sebentar lagi balik. Ya, Mas. itu tas sekolah. Kamu masih sekolah ya? Kenapa, Mas? Emang ini masalah? Enggak. Saya cuma mau nanya aja kok. Saya kelas 9, sekolah siang. Kalau pagi saya bantu-bantu dulu. Lagi? Tapi kamu tahu nggak lapak kamu tuh udah terdaftar sebagai usaha resmi? Nggak tahu. Tanya Pak Budi. Makasih ya. Bu, Ibu udah tahu ya saya mau datang. Sudah 3 kali kamu kemari. Saya tahu kamu akan datang lagi. Bu, saya jujur sama Ibu. Sebenarnya di formulir saya ini, Ibu masih tercatat sebagai tidak punya usaha. Tapi saya tahu kalau itu nggak benar, Bu. Terus kamu mau ubah? Untuk itu, saya tidak tahu sih, Bu. Tapi saya ingin tanya dulu pada Ibu. Sebenarnya, Ibu kenapa sih jual rokok-rokok itu tanpa ada cukainya? Kamu tahu, Mas, sebenarnya saya itu tiap bulan ada cicilan pengobatan. Biasa, penyakit tua. Ada rematik, gula, dan ada satu lagi yang dokter bilang tidak usah saya pikirkan, tapi harus tetap diobati. Sebenarnya anak saya kirim uang, tapi tidak cukup. Ya mungkin mereka punya kesulitan sendiri. Mungkin dia juga malu kalau mau bilang nggak cukup. Rokok itu saya dapat dari kenalan. Murah. Karena tidak ada cukainya. Saya jual dengan untung kecil. Cukuplah buat tambah-tambah biaya obat. Itu aja ceritanya. Tidak ada yang istimewa. Tapi Ibu tahu kan itu sangat beresiko sebenarnya. Tentu. Saya tidak jual juga beresiko. Bedanya, kalau saya tidak jual, mungkin saya yang mati perlahan-lahan. Tapi kalau saya jual, mungkin saya juga yang kena. Jadi dua-duanya beresiko. Tinggal pilih mana yang lebih masuk akal. Bu, kalau saya catat sebagai penjual rokok tanpa cukai, itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang, Bu. Jadi, itu tidak bisa dipakai untuk menindak Ibu. Kamu percaya itu? Saya seharusnya percaya sih, Bu. Harusnya. Seenake nek ngomong rek. Pak, ini data dari kemarin, Pak. Bisa lihat dulu, Pak. Sebenarnya data yang kita kumpulkan itu siapa aja yang bisa akses? Internal BPS untuk keperluan analisis. Berarti tidak bisa diakses oleh dinas lain dong, Pak? Kayak Satpol PP atau dari pajak mungkin? Ada mekanisme tertentu untuk sharing data antar lembaga. Tapi dengan protokol. Kenapa kamu tanya? Karena dari narasumber saya kemarin, mereka tidak mau jujur, Pak. Tapi bukan berarti mereka tidak mau bantu negara kita. Melainkan mereka tuh takut, Pak. Takut karena kejujuran mereka itu biasa saja menyakiti mereka. Raka,
Kita tidak bisa menentukan kebijakan penggunaan data. Itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah mengumpulkan data yang akurat dan representatif. Itu yang harus kamu lakukan. Berarti data yang akurat itu bisa saja menghancurkan kehidupan mereka dong, Pak. Itu bukan tanggung jawab kita, Raka. Mungkin itu seharusnya jadi tanggung jawab kita sih, Pak. Halo, Raka. Kamu ditugaskan ke kawasan Ampel mulai Senin. Siap? Siap, Pak.